Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, selama 21 bulan, mulai dari Februari 1998 sampai Oktober 1999, Nahdlatul Ulama diacak-acak, pesantren dibakar, dan para kiai dibunuh. Ini satu hal yang mengagetkan. Mari kita runut dan kita simak bersama agar kita tidak ketinggalan informasi. Tidak main-main, jumlah Kiai NU yang dibunuh adalah 309. Ini adalah menurut Komnas HAM. Ada pesantren dibakar, ada keluarga Kiai yang dibunuh, dan bahkan Kiai sendiri banyak yang dibunuh karena hal-hal yang masih misterius sampai sekarang. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita runut pelan-pelan. Dalam bulan Maret 1998, Pak Harto dipilih kembali sebagai presiden oleh MPR. Dan pada saat itulah terjadi juga krisis ekonomi dan krisis politik yang memicu adanya keributan di mana-mana, demo dan teriakan-teriakan yang intinya menuntut kepada pemerintah mengapa harga makanan jadi mahal, pekerjaan sulit, banyak PHK dan seterusnya. Hal yang sebenarnya mengagetkan ialah di wilayah Banyuwangi ada satu wilayah yang namanya Tapal Kuda NU, yaitu satu wilayah yang meliputi Banyuwangi dan sekitarnya, yang salah satu gerakan dan suara mereka adalah yang pertama kali menyuarakan agar Pak Harto turun jabatan. Ini kita catat dengan saksama agar narasi berikutnya tidak meleset dari hal yang sangat penting ini. Radiogram Bupati Jember, Sidik, ternyata menjadi radiogram yang paling misterius. Isinya adalah instruksi kepada para camat agar mendata orang-orang yang dinarasikan sebagai dukun santet untuk dilindungi. Demikian narasinya untuk dilindungi. Tapi nyatanya daftar itu adalah menjadi daftar maut yang akhirnya beberapa di antaranya menjadi korban pembunuhan. Dalam setiap pembunuhan Kiai NU selalu ada tanda X, baik itu di pohon dekat rumahnya atau di rumah mereka sendiri. Ini adalah menunjukkan bahwa penghuni yang mempunyai tanda X baik di rumahnya maupun di pohon dekat rumahnya itu akan menjadi korban pembunuhan yang oleh orang-orang sekitarnya disebut oleh pembunuh oleh ninja yang berpakaian hitam-hitam. Yang menjadi aneh bagi masyarakat ialah ini adalah tahun 1998 di mana yang namanya HT atau Handitoki buatan Cina itu belum ada. Jadi HT itu adalah satu hal yang sangat langka dan hanya dimiliki oleh organisasi tertentu yang berafiliasi dengan organisasi besar tertentu pula. Dan inilah yang dicatat oleh masyarakat yang akhirnya menandai bahwa ninja ini bukanlah sembarang orang, tetapi adalah seseorang atau beberapa orang yang mendapatkan instruksi khusus dan mendapat dana khusus dari badan-badan yang mempunyai dana yang luar biasa. Siapa pembakar pesantren NU? Kita tidak bisa menyatakan di sini, tetapi Gus Dur sudah memberikan
ancer-ancer dan petunjuk kepada para pengurus NU dan juga para pimpinan Ansor agar hati-hati menangani pembakaran pesantren NU ini agar tidak meluap menjadi yang lebih besar dan akan menjadi keributan yang lebih luas di Indonesia. Inilah kebijaksanaan Presiden Gus Dur sebelum beliau menjadi presiden. Jadi beliau sangat hati-hati mengatasi dan mengikuti kasus ini agar terhindar daripada keributannya lebih besar. Gus Dur lebih memikirkan keutuhan bangsa ini daripada mengurusi hal-hal yang akan membuat pembakaran terhadap masyarakat yang kemudian terbakar oleh kemarahan karena pemimpin mereka yaitu KNO itu dibunuh dengan cara yang brutal tanpa pengadilan sama sekali. Rumah keluarga NU dibakar, pesantren pun dibakar. Ini adalah tindakan brutal yang tidak bertanggung jawab, yang tindakan biadab yang tidak bisa dibiarkan. Dan ternyata ini adalah ada maksud-maksud yang tersembunyi yang ingin mengadu domba masyarakat. Untung NU mendapat petunjuk dari Gus Dur agar tenang. Siapa sebenarnya pembunuh 309 KNO? Pihak yang berminat membunuh 309 KNO tentu punya rencana yang sangat rinci dan dana yang luar biasa. Karena untuk melakukan 309 pembunuhan dalam waktu 21 bulan bukanlah perkara mudah. Di Jember dan sekitarnya, dalam waktu 21 bulan tersebut, sering masyarakat menemukan orang-orang gelandangan atau yang menyamar sebagai gelandangan. Tapi anehnya ketika kasus-kasus pembunuhan itu selesai, para gelandangan itu juga hilang. Jadi patut diduga bahwa para gelandangan atau orang yang menyamar sebagai gelandangan ini, ternyata mungkin sekali ada kaitan dengan pembunuhan 309 KNO yang disamarkan sebagai gelandangan, padahal mereka adalah orang-orang yang berperan penting di dalam kejahatan pembunuhan 309 KNO. Di Banyuwangi dan sekitarnya ada beberapa daerah yang setengah lingkaran, jadi meliputi Banyuwangi dan sekitarnya, termasuk 10 kabupaten yang disebut sebagai Tapal Kuda NU Jawa Timur. Di dalam suasana yang sangat ricuh setelah sidang umum MPR bulan Maret 1998, di mana Pak Harto diangkat kembali sebagai presiden, ada suara pertama yang menyuarakan Pak Harto untuk turun adalah dari wilayah ini. Oleh karena itu, patut diduga bahwa suara untuk menurunkan Pak Harto ini yang kemudian ditiru oleh para mahasiswa di Jakarta ini adalah suatu percikan api pertama yang akan membesar di Jakarta dan seluruh Indonesia. DNO dikenal sebagai suatu operasi naga hijau, yaitu menghilangkan para kiai. Karena NU itu simbolnya adalah hijau, maka operasi naga hijau ini adalah operasi untuk menghancurkan para kiai-kiai, khususnya di wilayah Tapal Kuda, Banyuwangi dan sekitarnya, yang di antara pengikut-pengikut mereka pertama kali menyuarakan agar Pak Harto turun. Di wilayah Tapal Kuda ini sejumlah 309 KNO
di Jawa Timur dibunuh tanpa proses hukum. Suatu tindakan biadab dan kejam yang tidak memperhatikan norma-norma hukum dan agama. Tentu mereka tahu akibatnya dan mereka tahu bahwa ini adalah salah. Namun kalau itu adalah instruksi dari atasan atau instruksi dari orang yang lebih berkuasa atau pihak yang lebih berkuasa, maka pelaku hanyalah suatu alat. Namun alat pun harus bertanggung jawab di kemudian hari nanti. Gelombang pembunuhan 309 Kiai NU di Jawa Timur, khususnya di wilayah Tapal Kuda ini, berlangsung selama 21 bulan penuh, mulai Februari 1998 sampai Oktober 1999 tanpa ada upaya penghentian. Ulang tanpa ada upaya penghentian dari pihak yang berwajib. Ini adalah satu tanda yang misterius yang perlu dipertanyakan sampai sekarang. Mengapa selama itu pembunuhan dibiarkan? 21 bulan adalah masa yang lama untuk menghabisi 309 NU. 309 Kiai NU, dan ini adalah hal yang sangat misterius yang perlu dipertanyakan. Dan tentunya ini adalah punya dampak politik dan ekonomi yang luar biasa yang akan berdampak sepanjang sejarah Republik Indonesia. Apa kesalahan 309 Kiai NU yang dibunuh itu? Apakah mereka penjahat atau mereka dukun santet? Sama sekali tidak. Narasi bahwa para Kiai NU ini adalah dukun santet adalah suatu tutup untuk menutupi dan mengkaburkan rencana pembunuhan jahat terhadap mereka yang oleh masyarakat mudah diterima sebagai kasus dukun santet. Padahal para Kiai NU ini tahu bahwa melakukan santet di dalam agama sangat amat dilarang dan tidak diperbolehkan. Tetapi karena wilayah Banyuwangi dan sekitarnya itu terbiasa dengan istilah santet, maka istilah inilah yang digunakan untuk menutupi kejahatan mereka dalam rangka menghilangkan 309 Kiai NU di wilayah Jawa Timur. Benarkah 309 Kiai NU ini penjahat atau dukun santet? Sama sekali tidak. Para pelaku pembunuhan ini sudah memfitnah, membunuh pula. Jadi mereka melakukan dua kejahatan, yaitu menyebarkan fitnah bahwa 309 Kiai NU ini adalah pelaku santet, dan kemudian kejahatan berikutnya adalah membunuh mereka tanpa proses hukum sama sekali. Ini dampaknya akan panjang sekali selama Indonesia masih ada, dan ini akan dikenang oleh generasi berikutnya sebagai suatu kejahatan terencana yang tidak ada tindakan apa-apa sesudahnya. Benarkah mereka dibunuh karena dendam 1965? Tidak. Meskipun para Kiai NU itu adalah para tokoh yang pada tahun 1965 mengangkat celurit beserta para santrinya untuk membabat PKI, tapi pembunuhan mereka sama sekali bukan karena dendam mereka membunuh PKI. Mereka dibunuh adalah karena dari mereka dan anak buah mereka lah yang pertama kali diduga menyuarakan pertama kali di Indonesia agar setelah sidang umum MPR Maret 1998, maka diharapkan bahwa pemimpin tertinggi itu turun. Kemudian suara ini menggema ke Jakarta, ditiru dan dikumandangkan oleh para mahasiswa, dan kemudian berujung pada keributan di 1998. Pertanyaan besarnya ialah mengapa penyelidikan dan penyidikan macet? Mengapa penyelidikan dan penyidikan macet?
Komnas HAM sudah berupaya maksimal untuk melakukan penelitian atas kasus ini. Namun setelah terkumpul bukti-bukti dan data-data, kemudian pada tahun 1998 dan sesudahnya, jadi setelah tahun 2000, data-data ini diserahkan ke Kejaksaan Agung, kemudian tidak ada kabar-kabar berikutnya, tidak ada kelanjutannya. Inilah yang menjadikan pertanyaan bagi NU, mengapa setelah Komnas HAM melakukan hal-hal yang semestinya dilakukan, dan ketika dilakukan penyerahan hasil penyelidikan ke Kejaksaan Agung, kemudian macet di sini. Ini adalah pertanyaan besar yang akan dipertanyakan oleh generasi berikutnya. Komnas HAM sudah bertindak semestinya, tetapi banyak penghalang. Ketika Komnas HAM bertanya kepada pihak kepolisian Jawa Timur, maka jawabannya adalah aneh. Agar kasus ini tidak dibuka kembali, supaya tidak ada luka lama yang terkuak. Jadi alasan luka lama yang takut terkuak itu adalah hal-hal yang misterius yang dapat menutupi kejadian sebenarnya. Semestinya petugas keamanan membeberkan hasil penelitian mereka dan membawa hal ini ke pengadilan. Namun kita tahu apa yang terjadi. Bahkan Panglima Brawijaya, Mayor Jenderal Joko Subroto, itu juga tidak bisa bertindak banyak. Mungkin beliau tahu tapi tidak bisa untuk mengungkapkannya. Sehingga ia pun juga berkomentar agar kasus ini tidak dibuka kembali karena akan banyak orang-orang yang terluka hatinya, kemudian akan menjadi kambuh lagi. Karena ini sebaiknya didiamkan saja atau tidak dibuka kembali agar luka lama tidak terulang. Inilah kesulitan kita. Banyak pejabat-pejabat yang bertindak dengan baik, tetapi di balik sebarang itu beliau tidak cukup kuat untuk melaksanakan kebenaran atau bisa mengungkapkan kebenaran karena keterbatasan kekuasaan mereka. Pertanyaan besarnya adalah kini apa persiapan NU dan Ansor? NU dan Ansor memang terbiasa membawa kitab dan tasbih. Tapi kali ini mereka juga sudah mempersiapkan celurit. Kalau hal ini terjadi sekali lagi, dan karena Gus Dur sudah tidak ada, tidak akan ada yang menghentikan mereka untuk bertindak. Kalau dulu tahun 1990-an, 1980-an di mana Gus Dur masih ada, beliau sangat-sangat meminta kepada NU dan Ansor untuk tenang, diam, dan tidak bertindak apapun demi keutuhan NKRI. Kini Gus Dur sudah tiada. Jadi NU dan Ansor sekarang sudah siap untuk mengimbangi manakala akan ada lagi pihak-pihak yang membantai para NU, Kiai NU baik dimanapun berada. Para Ansor dan GNU sudah siap dengan celut mereka seperti tahun 1965 dan mereka tidak takut mati karena mati dan hidup bagi mereka adalah sama saja. Artinya mati adalah demi kebenaran dan hidup pun demi kebenaran. Inilah prinsip NU yang dipegang sampai sekarang yang membuat orang keder dan berpikir kembali untuk berurusan dengan NU saat ini.